Jadi gue membuat video ini by request ya, karena kayaknya akan seru juga untuk di-share. Nggak umum soalnya, jadi ada beberapa orang yang mungkin nggak familiar gitu dengan apa yang gue kerjain sekarang. Kalian pasti bingung kenapa gue kemarin bisa traveling ke banyak kota di bulan Januari, terus habis itu di bulan Februari ini kayak gue stay di Bali, terus habis itu ngambil kelas barista yang full month lagi, kayak sangat dedicated ya. Jadi akan ada aja sih yang nanya kayak, wah lo tuh kerja gak sih Fris? Kayak jawabannya sih gue memang sedang tidak kerja nih guys. Jadi gue tuh sekarang sedang menjalani sebuah milestone menarik di hidup gue yang namanya career break. Jadi mungkin akan bertanya, apa tuh Fris career break buat yang pertama kali denger ya? Ya itu ngambil off period di tengah-tengah karir, seperti namanya sih. Buat beberapa company yang lebih progresif dan mungkin secara culture juga jauh lebih modern, itu mereka punya program namanya sabbatical leave. Jadi kayak ngasih off period yang panjang gitu buat si employee-nya bisa sampai 1 tahun. Nah di case gue enggak, jadi gue resign dari my previous job untuk bisa ngambil si break moment ini. Kalau gue pribadi, gue tuh udah tahu istilah si career break ini tuh dari tahun 2014. Jadi kayak gue memang ketemu sama orang-orang yang sedang pada saat itu experiencing si career break ini, dan merasa wow ini adalah something yang fun banget, dan kayak ya siapa lah ya nggak mau kayak punya opportunity untuk life changing experience gitu sekali seumur hidup lo selagi lo masih single. Jadi masuklah nih si career break ini ke dalam kayak things to do, kayak wishlist yang akan dilakukan dan diharapkan untuk terjadi before turning 30 years old-nya Friska gitu. Gila sih, cuman ya the question-nya adalah sebenarnya the exact time gue mau ngambil itu kapan. Itu sih pertanyaan penting, kapan. Dan itu juga menjawab kayak kenapa juga butuh gitu. Jadi butuh ya, ada kebutuhan untuk si career break itu sendiri. Buat gue term and conditionnya tuh dari awal adalah gue at least sudah sampai di managerial level di karir gue, sehingga itu akan menjadi sebuah rewarding period karena sudah berprogres. Dari 5 tahun yang lalu masih adalah seorang mahasiswa fresh grad cupu gitu ya, sampai akhirnya today sudah menjadi professional yang udah punya portofolionya sendiri, udah punya networknya sendiri di bidangnya. Sekaligus tuh buat gue ini bisa menjadi sebuah transition period, karena lo bisa kebayangkan kalau misalnya lo lari kencang terus menerus tuh akan ada momen dimana lo di fatigue level gitu. So lo tuh butuh transition period untuk bisa rejuvenate, sehingga lo tuh ready lagi nih nanti pada saat lo harus lari kencang lagi, lo harus make another leap lagi di your career, atau try to achieve another big ambition lagi di next journey-nya. So that's why menurut gue membutuhkan si career break ini. Nextnya gue akan men-share ada 2 goal nih yang gue mau capai di dalam career break time gue ini. Jadi karena nggak seru dong kalau misalnya nggak ada visi misinya. Jadi ada dua aja sih sebenarnya goalnya. Yang pertama buat gue adalah learn the art of slowing down. Jadi gue merasa salah satu weakness gue for the past years itu adalah selalu buru-buru gitu. Kalau misalnya buru-burunya untuk bisa mendeliver certain deadline, menurut gue tuh make sense. Tapi kayak gue tuh bisa buru-buru at almost everything I did gitu loh. Kayak mulai dari makan, terus habis itu jalan ke laundry, pergi belanja ke minimarket, itu bisa buru-buru kayak for no reason. Jadi somehow tuh gue merasa selalu busy, my mind itu selalu busy untuk kayak berpikir oh apa nih next dan nextnya, sehingga nggak living fully in the present, dan jadinya tuh nggak punya joy of living, karena ya sebenarnya kan your life is now gitu. Second goal gue adalah untuk bisa men-experience something new dan sesuatu yang gue tunda sebelumnya karena memang gak punya luxury of time, luxury of resource sebenarnya untuk ngelakuin itu dulu. Mencoba skill yang baru yang bisa menjadi hobi baru juga ke depannya, seperti contohnya misalnya ngambil si kelas barista ini. Oke, next questionnya pasti kayak terus sampai kapan Fris? Enggak sih, kalau gue sih memang dari awal tuh nggak mau ngambil ini tuh terlalu lama.
Jadi akan berakhir di tengah-tengah tahun ini juga sih plannya. Mari kita lihat saja. Karena banyak banget sekarang variable of possibilities yang sangat tergantung sama eksternal faktor karena situasi si COVID ini. So gue nggak akan share apapun dulu, let's see nanti kalau sudah terjadi. Dan udah sih itu doang yang mau gue share, semoga cukup menarik ya, kayak menjadi sebuah perspektif aja. Tapi kalau seandainya lo juga punya plan yang sama gue, another consideration faktor yang lo harus benar-benar perhatiin adalah your financial situation, karena ya lo nggak kerja kan, jadi akan beda banget nih kalau seandainya lo merasa ya lo dengan nggak kerja bisa terbatas gitu. So lo harus prepare itu dari awal, kayak lo memang mau mengambil periode ini, so buatlah budget ya memang buat periode ini gitu.